Protokol yang harus kita ikuti kalau melakukan pesta di gedung dalam pesta Uju. Apabila sudah ada kesepakatan antara para anak dan para guru mengenai pesta, maka yang pertama harus dilakukan yaitu menentukan atau menetapkan, mencari gedung pertemuan. Berapa kapasitas daripada gedung tersebut, dan kalau kita menyesuaikan diri dengan protokol the new normal yang sekarang, kalau misalnya kapasitas gedung itu biasanya untuk 1000, maka untuk yang akan datang ini kita hanya dapat memakainya dengan jumlah yang hadir sekitar 500 atau di bawah 500. Maka ditentukanlah berapa orang yang dapat diberikan undangan untuk beranak dan berapa undangan yang diberikan untuk berburu. Suatu hal yang perlu kita perhatikan pada sistem kita mengadakan pesta selama ini ialah banyak tempat atau di beberapa tempat biasanya gedung pertemuan baru dibuka setelah pengantin datang dari gereja. Sementara para tamu sudah ada datang jauh-jauh sebelumnya. Mereka, para tamu ini, harus berdiri berkelompok di luar gedung, atau mungkin di gede yang ada di sekitar gedung tersebut. Tentu saja pengkelompokan atau berdiri itu sudah tidak sesuai lagi dengan situasi kita sekarang ini. Apalagi kalau dalam jumlah yang besar berkelompok ngobrol-ngobrol, maka ini akan menjadi perhatian daripada orang. Dan memang ini tidak baik karena kita sudah ada prinsip menjaga jarak. Ya. Jadi tidak eloklah misalnya kalau kita berdiri di luar dengan jarak yang lebih dari 1 meter, ya tentu akan membutuhkan areal atau tempat yang sangat luas. Untuk itu ada baiknya bahwa gedung tersebut sudah dibuka sejak pagi, sehingga jam berapapun tamu datang mereka dapat masuk, duduk di dalam gedung menunggu acara dimulai atau menunggu pengantin datang. Sementara itu, pola makan atau pola menghidang makanan di pesta pun kita harus merubahnya. Kalau selama ini dihidang di setiap meja di gedung, maka untuk yang akan datang barangkali harus dibuat di dalam piring, ya, di dalam piring dan sekaligus dengan sendoknya. Karena kalau dengan cara menghidang dan kemudian dengan cuci tangan lagi, maka sudah nggak cocok. Sekarang ini cuci tangan itu diartikan sekarang justru membersihkan. Kalau kita katakanlah 2-3 orang memakai satu gepokan cuci tangan, kan sudah nggak benar lagi, sudah bertentangan dengan pola harus bersih di dalam sistem penanganan daripada COVID-19 yang datang. Nah, artinya bahwa orang masuk, duduk,
setelah pengantin datang boleh makan dengan piring sudah tersedia di depan masing-masing. Nah, untuk para undangan yang datang di gedung, mereka sudah waktunya kita membuat meja pendaftaran undangan yang datang, baik di pihak peradat, baik pihak berburu, dan sebuah undangan dapat mendaftarkan diri di sana, sekaligus kalau dia ada membawa kado atau menyerahkan amplop, diserahkan di meja tersebut, sehingga nanti apabila mereka sudah selesai makan tidak perlu lagi menunggu duduk untuk salam-salaman, pasang tupat dan lain sebagainya. Jadi praktis, tidak ada yang kita hadapi sekarang itu nyalam di depan gedung, kemudian mau pulang nanti nyalam lagi dan sebagainya. Jadi sebaiknya diadakan meja pendaftaran undangan yang datang. Nah, pola ini sebenarnya secara hampir bersamaan telah dilakukan di Bonaparte di kampung saya, misalnya di Pengururan. Di sana kalau ada pesta ujuk seperti ini, para undangan datang, melaporkan diri ke meja, mendaftarkan namanya atau memberikan amplopnya atau memberikan kadonya, dia duduk makan, atau kalau merasa terlalu pagi untuk makan, dia minta supaya itu nasinya dibungkus dibawa pulang. Nah, dia tidak akan berlama-lama di situ, sehingga apabila nanti pengantin datang, sebenarnya yang tinggal di situ hanya keluarga dekat dan yang akan mengikuti acara paradaton. Ya. Nah, pola itu juga pada dasarnya bisa kita ikuti di kota ini. Kita sudah mendaftar datang, ya. Kemudian setelah makan kita langsung pulang karena toh kita tidak ikut menghadiri acara paradaton. Kedua belah pihak tersebut memang harus berdiri di depan gedung, masuk, para tamu masuk. Nah, kalau masih akan dilanjutkan pola tidak usah salaman, maka para tamu hanya lewat begitu saja sambil kirim salam melalui senyum dan seterusnya, duduk, dan habis makan nanti mereka terus pulang. Begitulah diadakan dengan demikian. Waktu banyak terhemat, tidak bolak-balik salam dan lain sebagainya. Kemudian di dalam pelaksanaan adat waktu makan, biasanya ada yang disebutkan pinggan penganan. Pinggan penganan ini juga perlu kita berpikir berapa banyak yang mutlak harus ada, apakah 4 atau lebih atau berapa. Dengan demikian bisa cepat dilakukan. Dan ada lagi yang disebutkan pembagian lopan dari parburu kepada tamu-tamunya, dan biasanya pembagian ini selalu memanggil beberapa krat atau sudut daripada yang bersaudara, kemudian kepada entah kemana-mana saja, sehingga kadang-kadang memanggil lopan ini, lopan atau juru ini bisa berlanjut sampai orang sudah siap makan, sehingga kadang-kadang tidak tahu lah entah kemana pergi makanan juhud yang sudah dibawanya itu untuk diberikan. Ada hal yang perlu kami utarakan di sini, yaitu
dalam tata laksana pelaksanaan daripada adat ini, yaitu pemberian deke kepada pengantin. Pada dasarnya, dan itu menurut adat dulu, ialah bahwa deke untuk pengantin hanya ada 1 piring dan 1 ekor, tidak lebih. Dan hanya daripada orang tua daripada perempuan. Tidak ada deke lain. Nah, yang terjadi selama ini banyak deke diberikan oleh entah dari mana-mana, malah rumah sahuta pun kasih deke, ya. Bukan 1 ekor, malah kadang-kadang entah berapa ekor dalam satu nampan atau dalam satu piring. Sehingga arti daripada deke itu bagi pengantin sudah tidak ada, ya. Karena pada dasarnya deke yang diterima atau dimakan oleh pengantin berdua secara bersama dari 1 piring, ya mereka 1 piring, deke 1, malah gelas minuman pun 1. Itu artinya supaya harapan dan doa daripada kita untuk hasadaun nirohan di pengantin ini untuk hari-hari selanjutnya. Kemudian ada deke dari tulang, ya, dari tulang daripada tulang daripada boru oroan. Selalu ini diberikan kepada orang tua daripada si laki-laki, orang tua daripada si perempuan, ya. Seyogianya deke dari tulang, ya, dari tulang daripada perboru itu diserahkan kepada orang tua daripada laki-laki, sambil, dan itulah perkenalan pertama mereka bahwa tulang daripada paruh-mainnya adalah kita. Ada beberapa pola yang dilakukan oleh yang lain, itu diserahkan kepada orang tua daripada laki-laki perempuan, karena dianggapnya itulah yang yang mengundang dia, dan kesitulah dia menyerahkan deke, padahal seyogianya diserahkan kepada orang tua daripada laki-laki sambil memperkenalkan diri bahwa dialah tulang daripada paruh-mainnya. Kemudian deke yang diberikan kepada suhud para anak. Sering kita menyiapkan deke sampai puluhan piring, ya, puluhan piring, di mana selain daripada kepada suhud para anak ini, kita menyiapkan lagi deke entah berapa banyak yang diberikan kepada hangki daripada suhud. Nah, ini sebenarnya tak benar, ya. Yang harus disediakan oleh hula-hula daripada para anak ialah 1 deke kepada burunya, kepada helanya, dan kemudian ada lagi satu tempat atau 1 panci deke sebagai pendukung mendongani deke yang diberikannya ini, yang akan diberikan oleh suhud ini kepada hahangginya, karena dia yang tahu, dialah yang tahu kepada siapa Jangan masa kita menjadi disuruh oleh guru kita untuk memberikan kepada hahangginya deke. Ini sudah tidak cocok. Jadi barangkali hal-hal yang demikian ini perlu kita perhatikan terhadap hal-hal yang akan kalau melihat praktek terlaksana selama ini dalam beberapa wilayah pesta, yaitu mengenai deke siuk. Deke siuk kadang-kadang puluhan muncul. Deke siuk ini diantar, dibawa deke untuk diberikan kepada suhud, suhud perburu. Sebenarnya ini adalah keliru. Dulu yang dinamakan deke siuk itu ialah suatu cara bagaimana menolong suhud
ya, bagaimana menolong suhud yang kita anggap perlu ditolong dalam melaksanakan ulang itu dengan memberikan sumbangan yang disebutkan siu. Ya. Jadi bukan dalam bentuk deke, bukan secara fisik, ya. Jadi hal-hal tersebut supaya kita perhatikan untuk yang akan datang ini, bahwa deke siu pada dasarnya bukan deke secara fisik, tapi deke dalam bentuk bantuan kepada suhud dalam melaksanakan pekerjaannya. Itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan daripada UDAUN yang menyangkut kepada tata laksana. Nah, setelah ini, setelah siap, maka tentu adalah acara adat sebagaimana biasanya. Dan yang perlu saya komentari di sini hanya mengenai pada dayon. Pada dayon yang dilakukan tidak terlalu banyak, barangkali hanya terbatas sampai maksimum 10 kali atau 10 kelompok, dengan tentu saja sudah sebelumnya disiapkan nama-nama orang yang akan diberi pada dayon dan diisi amplop untuk diserahkan. Tapi orang-orang ini sudah tertentu dalam, sehingga yang membaginya nanti langsung dari pihak berburu yang menerima perantaian tersebut. Selanjutnya mengenai ulos, sudah waktunya kita lebih objektif, lebih rasional di dalam pemberian ulos itu. Setelah ulos pasamak dan ulos sela, maka sebolehnya hanya ulos dari kelompok Suhina Paupat Naupat itu sajalah yang memberikan ulos. Selebihnya, apabila ada keinginan yang seyogianya memberikan ulos daripada anggi dan sebagainya itu, maka diberikan dalam bentuk kado atau dalam bentuk uang dalam amplop, sehingga dengan demikian pelaksanaan daripada mangulosi tersebut dapat dilakukan dengan baik. Itulah hal-hal yang barangkali saya ingin utarakan dalam kita melakukan Paradaton dalam pelaksanaan di zaman now ini, sehingga protokol daripada new normal dapat terlaksana dengan baik, dan barangkali ini juga akan mengarahkan kita pada hal-hal yang lebih objektif pada hari-hari yang datang.